Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fikri dari program studi Teknik Elektro S1 dengan NIM 5312104. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Pernah nggak sih kalian merasa fakir berbahasa Indonesia? Nah, hari ini saya akan coba bahas jawabannya lewat presentasi ini. Oke, yang pertama, latar belakang. Kemampuan bahasa Indonesia semakin menurun di era digital. Banyak masyarakat menggunakan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah. Fenomena ini telah dibahas dalam berbagai jurnal yang menyoroti rendahnya literasi bahasa Indonesia. Rumusan masalah. Pada presentasi kali ini, saya mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fakir berbahasa Indonesia? Lalu, apa penyebab terjadinya fenomena ini? Ketiga, apa ciri-ciri fakir berbahasa? Keempat, bagaimana dampaknya? Dan yang kelima, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Tujuan penelitian diharapkan mampu menjelaskan konsep fakir berbahasa Indonesia, menguraikan penyebab dan ciri-ciri fenomena tersebut, menganalisis dampak bagi kehidupan sosial dan pendidikan, dan yang terakhir, memberikan solusi berdasarkan kajian ilmiah. Pengertian, fakir berbahasa Indonesia adalah kondisi ketika individu kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah. Berarti, bahwa seseorang bisa disebut fakir berbahasa apabila ia tidak menguasai kosakata yang baku, sering melakukan kesalahan ejaan, menyusun kalimat yang tidak efektif, menggunakan bahasa gaul secara berlebihan, dan mencampur bahasa asing tanpa memahami kaidah. Dengan kata lain, kemampuan bahasa masih rendah dan tidak memenuhi standar bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana ditetapkan dalam PUBI dan KBBI. Penyebab utama, kebiasaan membaca yang rendah. Kebiasaan membaca yang rendah, kurangnya aktivitas membaca membuat kosakata menjadi terbatas dan seseorang tidak bisa melihat contoh penggunaan bahasa yang benar. Kedua, pemakaian bahasa gaul yang berlebihan. Pemakaian bahasa gaul yang berlebihan ketika bahasa gaul digunakan setiap hari, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baku menjadi menurun karena struktur kalimat dan pilihan kata tidak sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, lingkungan sosial tidak membiasakan menggunakan bahasa yang baku. Lingkungan yang tidak mendukung menggunakan bahasa yang baku, jika lingkungan lebih sering memakai bahasa campuran atau bahasa gaul, maka seseorang tidak terlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Solusi dari masalah tersebut antara lain, membiasakan membaca karya ilmiah dan sastra, mempelajari dan menerapkan PUBI, melatih kemampuan menulis secara teratur, mengurangi bahasa gaul dan situasi formal, mengikuti pelatihan literasi bahasa. Simpulan, kemampuan bahasa Indonesia adalah aspek penting dalam komunikasi pendidikan dan pekerjaan. Melalui peningkatan literasi dan menggunakan bahasa baku, kita dapat mengurangi fenomena fakir bahasa. Bahasa baku bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara kita berpikir, memahami informasi, dan menyampaikan gagasan secara tepat. Fenomena fakir berbahasa Indonesia menjadi rendah karena rendahnya literasi, pengaruh bahasa gaul, serta kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa yang benar. Hal ini berdampak pada komunikasi, pendidikan, dan profesional seseorang. Oleh karena itu,
Melalui presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita dapat memulainya dengan meningkatkan kebiasaan membaca, memahami PUBI, memperkaya kosakata, serta membiasakan diri menggunakan bahasa-bahasa baku dan dalam situasi formal. Upaya tersebut merupakan langkah sederhana tetapi sangat penting untuk meningkatkan kualitas berbahasa kita. Baik, yang terakhir ada daftar jurnal. Yang pertama, jurnal yang saya ambil dari Lestari F 2021, Pengaruh Melihat Sosial Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia Remaja, Jurnal Pendidikan Bahasa 12 buka kurung 2 tutup kurung. Kedua, Pratama R 2020, Kemampuan Berbahasa dan faktor yang mempengaruhi Jurnal Linguistik 8 buka kurung 1 tutup kurung. Saputra H 2019, Campur Kode Remaja dan Pengaruh Terhadap Kemampuan Bahasa Indonesia, Jurnal Komunikasi dan Bahasa 7 buka kurung 3 tutup kurung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.